kelompok 10 untuk mengerjakan tugas kelompok ilmu Pancasila. Saya bernama Muhammad Jidansyah. Dan saya Rizky Saputra. Saya Rahmat Prakoso. Saya Fernando Mente. Saya Muhammad Rizky. Saya Bintang Ahmad Sakiwayasi. Pancasila sebagai satu-satunya sumber hukum. Pancasila sebagai sumber segala hukum sudah mendapatkan legitimasi secara yuridis melalui TAP MPR nomor 20 MPRS 1966 tentang Memorandum DPR GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Setelah reformasi, keberadaan Pancasila tersebut kembali dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan. Pancasila sebagai segala sumber hukum memberi makna bahwa sistem hukum nasional wajib berlandaskan Pancasila. Akan tetapi, keberadaan Pancasila tersebut semakin tergerus dalam sistem hukum nasional. Hal demikian dilatar belakangi oleh 3 alasan, yaitu pertama, adanya sikap resistensi terhadap Orde Baru yang memanfaatkan Pancasila demi kelanggengan kekuasaan yang bersifat otoriter. Kedua, menguatkannya pluralisme hukum yang mengakibatkan terjadinya kontradiksi atau disharmonisasi hukum. Ketiga, status Pancasila tersebut hanya dijadikan simbol dalam hukum. Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk menerapkan Pancasila sebagai sumber segala hukum dalam sistem hukum nasional, yaitu pertama, menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum agar tidak terjadi lagi disharmonisasi hukum akibat diterapkannya pluralisme hukum. Kedua, mendudukan Pancasila sebagai puncak peraturan perundang-undangan agar Pancasila memiliki daya mengikat terhadap segala jenis peraturan perundang-undangan, sehingga tidak melanggar asas superiori derogat legi inferiori. Baiknya selanjutnya yaitu reformasi dan tergerusnya Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Ketetapan MPRS nomor 33 tahun 1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintah negara dari Presiden Soekarno secara konstitusional menandai berakhirnya kekuasaan Soekarno yang dikenal dengan rezim Orde Lama atau Orla. Sejak saat itu, kekuasaan pemerintah negara berada pada tangan Soeharto yang walaupun secara de facto Soeharto telah memegang kekuasaan sejak adanya surat perintah 11 Maret tahun 1966, status Soeharto secara konstitusional kemudian diakui dengan ketetapan MPRS nomor 33 tentang pengembangan ketetapan MPRS nomor 13 sebagai Presiden Republik Indonesia. Kekuasaan Soeharto menandai rezim Orde Baru atau Orba dengan jargon terkenalnya politik nomor pembangunan Yes. Dalam pengembangan kekuasaannya, Orde menerapkan Pancasila Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Hal ini kemudian dianggap sebagai suatu bentuk pengutusan Pancasila sehingga Pancasila menjadi ideologi yang kaku dan tertutup. Dengan adanya upaya pengusulan Pancasila tersebut, maka tentu mengharuskan setiap aspek kehidupan dalam bermasyarakat dan berbangsa baik secara hukum, ekonomi, politik maupun sosial masyarakat. Penerapan Pancasila artinya segala segi kehidupan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Akan tetapi, dalam penerapan Pancasila secara murni dan konsekuen tersebut, rezim Orba mempraktikkan kekuasaan otoritarian yang membelenggu kebebasan dan hak asasi manusia atau HAM setiap rakyat Indonesia. Kenyataan inilah yang mengunggah gejolak ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah Orba, bahkan terhadap keberadaan Pancasila yang kerap dijadikan dogma kaku. Ketidakpuasan rakyat Indonesia kemudian mencapai puncaknya pada tahun 1998. Tahun ini kemudian menjadi tonggak sejarah bagi dinamika kenegaraan Indonesia. Bagaimana tidak? Pada tahun ini terjadi suatu peristiwa bersejarah yaitu reformasi. Peristiwa ini tentu saja dilatar belakangi ketidakpuasan rakyat bagi stagnansi pemerintah baik dalam ekonomi, politik, kebebasan maupun hukum. Reformasi tersebut dipelopori kaum muda, khususnya mahasiswa yang bersama-sama masyarakat berupaya menggulingkan Presiden Soeharto. Selanjutnya membahas mengenai jenis hukum atau apa saja macam-macam hukum. Yang pertama, menurut sumbernya.
undang-undang yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua, hukum kebiasaan atau adat yang terletak dalam peraturan kebiasaan adat. Yang ketiga, hukum traktat, yaitu yang ditetapkan oleh negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Yang keempat, jurisprudensi, yaitu hukum yang diambil dari putusan hakim terdahulu. Berikutnya adalah menurut bentuknya. Yang pertama, hukum tertulis, terdiri dari kodifikasi yang tidak dikodifikasi. Yang kedua, hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Yang ketiga, hukum tempat berlakunya. Yang pertama, hukum nasional, berlaku di dalam suatu negara. Yang kedua, hukum internasional, mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional. Yang ketiga, hukum asing yang berlaku dalam negara lain. Yang keempat, hukum gereja, kumpulan norma yang ditetapkan gereja untuk para anggotanya. Dan keempat, menurut waktu berlakunya. Yang pertama, ius constitutum atau hukum positif, yang hukum yang berlaku saat ini dibagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Yang berikutnya ada hukum alam, yaitu hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Yang berikutnya, menurut cara mempertahankan. Hukum yang pertama, hukum material, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Contohnya hukum pidana, hukum dan hukum perdata. Yang berikutnya hukum formal, yaitu hukum yang membuat peraturan yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material, cara mengajukan suatu perkara di pengadilan, dan cara hakim memberi putusan. Contohnya itu adalah hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Yang berikutnya menurut sifatnya. Yang pertama, hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Yang kedua, hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak yang bersangkutan membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Sumber hukum pada hakikatnya adalah tempat kita dapat menemukan dan menggali hukumnya. Sumber hukum menurut Jeven Bergen dapat dibagi menjadi sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material merupakan tempat dari mana material hukum itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor membantu pembentukan hukum. Misalnya, hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi atau pandangan keagamaan, kesusilaan, perkembangan internasional, keadaan geografis. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan itu formal berlaku. Apabila dikaitkan dengan dua jenis sumber hukum ini di atas, maka Pancasila termasuk sumber hukum yang bersifat material. Sedangkan yang bersifat formal seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian antar negara, jurisprudensi, dan kebiasaan Pancasila. Sebagai sumber hukum material ditentukan oleh muatan atau bobot materi yang tergantung dalam Pancasila. Setidaknya terdapat 3 kualitas materi Pancasila, yaitu pertama, muatan Pancasila merupakan muatan filosofis bangsa Indonesia. Kedua, muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional. Ketiga, Pancasila tidak menentukan perintah, larangan, dan sanksi, melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum. Metajuris, ketiga kualitas materi inilah menentukan Pancasila sebagai sumber hukum materi, sebagaimana telah dijelaskan Sudikno Mertokusumo di atas. Melalui TAP MPR maupun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kedudukan Pancasila dalam sistem hukum nasional Indonesia. Oleh karena itu diperlukan beberapa upaya agar Pancasila sebagai sumber segala sumber tidak hanya dibatas memiliki rumah, tetapi memiliki terdapat 2 upaya, yaitu menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum positif dan menduduki Pancasila sebagai puncak peraturan perundang-undangan. Yang pertama, menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum jika dicermati dalam hukum yang membahas tentang aliran hukum. Terbentuk dan eksis suatu aliran hukum. Terbentuknya suatu aliran hukum berawal dari
adanya suatu pemikiran tentang hukum dikemukakan oleh beberapa orang ahli hukum berdasarkan realitas kebutuhan sosial masyarakat dalam suatu waktu dan wilayah tertentu. Kepastian hukum atau positif hukum berawal dari John, seorang ahli hukum Inggris. Menurut Faustin, hukum terlepas dari soal balik dan buruk. Tugasnya hanyalah menganalisis unsur-unsur yang secara nyata. Ilmu hukum hanya berurusan dengan hukum positif, yaitu hukum yang diterima oleh perhatian. Kebaikan dan keburukan hukum adalah pemerintah dari kuasa politik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tata perundang-undangan diatur dalam TAP MPRS nomor 20 MPRS 1996 tentang Memorandum DPR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia. Urutannya yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah. Kemudian Keputusan Presiden, Peraturan Pelaksana yang terdiri dari Peraturan Menteri dan Instruksi Menteri. Ketentuan dalam TAP MPR ini sudah tidak berlaku. TAP MPR nomor 3 MPR 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan undang-undang berdasarkan ketetapan MPR tersebut. Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yaitu 1. Undang-Undang Dasar 1945, 2. TAP MPR, 3. Undang-undang, 4. Peraturan Pemerintah Pengganti, 5. PP 6, Kepres 7, Peraturan Daerah. Ketentuan dalam TAP MPR ini sudah tidak berlaku. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan ini, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-undang atau Perpu. 3. Peraturan Pemerintah. 4. Peraturan Presiden. 5. Peraturan Daerah. Ketentuan dalam undang-undang ini sudah tidak berlaku.